Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan kembali online Bible Study dengan tema masih tentang kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur ini sebenarnya sangat menarik karena bercerita tentang kehidupan kita. Kita sudah bahas di sesi yang lalu, mencerminkan kehidupan kita. Ada naik, ada turun, tapi semuanya harus berujung pada Tuhan. Jangan sampai kita di dalam masalah, kita malah menjauh dari Tuhan. Malam ini adalah sesi ke-6. Saya beri tema hampir sama seperti Elohim. Diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-8. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur. Dari hari ke hari kami mengalami perubahan akal budi oleh hikmat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati terus online Bible Study ini agar menjadi berkat bagi seluruh dunia, agar banyak jiwa diselamatkan dan mengerti tujuan hidupnya. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Malam ini adalah sesi ke-6 kitab Mazmur dengan tema khusus hampir sama seperti Elohim. Kita akan ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-8, Saudara. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kitab Mazmur ini adalah suatu kitab pujian. Jadi sebenarnya semacam buku nyanyian. Ya. Nah, jadi disusun berdasarkan urutan-urutan yang sangat teratur. Contohnya Mazmur 8 ini. Dibuka dengan pujian pengagungan. Yaitu ini, misalnya ayat 1 ya, untuk pemimpin biduan. Artinya apa? Untuk worship leader, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ini sebenarnya lagu. Cuman hari ini kita tidak tahu nadanya karena tidak ditulis nadanya. Perhatikan pasal 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di penutupnya ayat 10 sama, ditutup dengan kalimat yang sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Nah, di antara ayat ini 3-9 itulah isi pesannya dari Mazmur 8 ini. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita baca Mazmur pasalnya yang ke-3. Jika aku melihat langit-Mu. Pemazmur ini rupanya sering mengamat-amati langit. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu. Langit itu ciptaan Tuhan, saudara. Buatan jari-Mu. Bukan berarti Tuhan punya jari gitu, bukan. Ya, ini maksudnya pakai bahasa kiasan, bahasa manusia, gaya bahasa. Buatan jari-Mu. Bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Bulan dan bintang Kau tempatkan gitu. Padahal bukan dengan jari ya. Karena Allah itu roh adanya. Ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita perlu membayangkan bahwa kita itu ada di bumi. Bumi itu dibandingkan angkasa luar tidak ada apa-apanya. Kan ada bumi, ada bulan, kemudian mulai planet-planet itu kan dari matahari, Merkurius, Venus, bumi, Mars, dan seterusnya ya. Membentuk suatu tata surya.
Tata surya kita itu hanya satu dari miliaran tata surya yang lain. Bermiliar-miliar yang lain. Membentuk galaksi. Galaksi di jagat raya ini ada miliaran lagi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Manusia aja titik di bumi ini. Dibanding besarnya bumi itu manusia hanya titik. Nggak kelihatan kalau dilihat dari atas. Jadi ibaratnya manusia itu debu di dalam debu. Nggak kelihatan sama sekali. Jangankan keluar galaksi. Dari bulan aja udah nggak kelihatan manusia. Nah, pemazmur mengerti hal ini. Makanya ia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia itu kecil, kok diingat sama Tuhan? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengindahkannya itu maksudnya memperhatikannya. Manusia itu kecil, tetapi engkau perhatikan Tuhan. Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, ini menjadi masalah ini kalimat ini. Tapi, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu ayat 5 itu. Ayat 6-nya, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Manusia dijadikan berkuasa atas ciptaan yang lain. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia dijadikan penguasa rupanya di ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa melihat bagaimana manusia mengembangkan teknologi hari ini. Menguasai. Ya. Tidak ada yang tidak bisa diatur. Cuman karena manusia jatuh dalam dosa, maka teknologi yang diciptakan manusia punya efek samping. Biasanya menghasilkan sisa atau residu atau sampah. Ketika manusia menciptakan plastik, maka plastik itu menjadi masalah tersendiri karena tidak bisa hancur. Beda dengan alam. Kalau alam menciptakan di ciptaan Tuhan, daun gugur, hancur sendiri, tidak jadi sampah. Jadi sampahnya itu sementara, tapi hancur sendiri, kembali ke alam. Beda dengan buatan manusia. Manusia bisa membuat obat, betul. Tetapi obat itu punya efek samping juga yang tidak kalah bahayanya. Nah, itu saudara, ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Kalau kita fokus pada Mazmur pasal 8 ayat 5, ya. Tadi itu, engkau telah membuat mereka hampir sama seperti Allah. Saya kumpulkan teks-teks terjemahan Alkitab. NIV misalnya, you have made them a little lower than the angels. A little lower, sedikit lebih rendah than the angels, daripada malaikat. Terjemahannya malaikat nih kalau NIV. Ya. King James Version juga sama. Hampir sama seperti malaikat terjemahannya. Tapi kalau ESV diterjemahkan sedikit lebih rendah daripada makhluk surgawi. Diterjemahkan makhluk surgawi. Tapi kalau NASB menerjemahkan sedikit lebih rendah atau hampir sama dengan Allah. Begitu juga NRSV menerjemahkan lebih rendah dari Allah. Nah, terjemahan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, ketika Tuhan Yesus lahir di bumi, kitab itu sudah ada. Kitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Di situ dipakai kata angelos. Makanya NIV dan King James menerjemahkannya menjadi angel. Malaikat maksudnya. Nah. Tapi teks Ibraninya, teks aslinya. Coba kita lihat ya, teks aslinya itu saya pakai warna merah deh. Ya.
Ini saudara, warnanya berubah lagi. Ya, ini saudara teks aslinya. Me Elohim. Jadi pakai kata Elohim. Elohim ini bisa diterjemahkan kalau dalam Alkitab ya, bisa diterjemahkan Allah, bisa diterjemahkan dewa dewi, itu Elohim juga. Makanya ada yang menerjemahkan ini malaikat. Sebab kalau manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, kok kayaknya ketinggian gitu. Ya, tapi ini kan gaya bahasa, saudara. Pemazmur ini kan sedang memuji Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi manusia, sehingga manusia diciptakan mirip seperti Allah. Kan gitu ya. Tentu saja Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, Daud mengerti banget, bukan menjunjung manusia supaya diagung-agungkan, bukan. Justru ini sedang memuji Tuhan. Tuhan begitu sayang sama manusia, sehingga manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, bagaimana mungkin manusia diciptakan hampir sama seperti Allah? Bagaimana ceritanya bisa begitu? Apa sebenarnya yang dimaksud? Nah, kita perlu menelusuri Alkitab kalau begitu. Itulah sebabnya saya sering berulang kali mengingatkan kita semua. Kalau membaca Alkitab itu tidak boleh satu ayat, tidak boleh hanya satu perikop, tapi harus seluruh Alkitab. Supaya Alkitabiah, supaya pengertiannya tidak bentrok dengan pengertian yang lain. Karena seluruh Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan ayatnya. Ya, ini harus dimengerti. Sehingga orang kalau melakukan hermeneutik, benar. Banyak orang sembarangan melakukan hermeneutik. Apalagi yang suka menyerang di YouTube itu, orang yang tidak mengerti hermeneutik kebanyakan. Terlihat dari cara bicaranya, kalimat-kalimatnya yang kasar, seperti orang yang tidak terdidik gitu, tidak sopan gitu, ya. Nah, kita harus belajar bagaimana membaca Alkitab yang benar, karena Alkitab memang mengatakan hampir sama seperti Allah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, dari mana Daud mengatakan itu? Tentu saja dari Alkitab. Coba, masih ingat nggak Kejadian 1 ayat 26? Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kitab Mazmur ini sebenarnya Daud ini pasti membaca kitab Kejadian juga. Allah menjadikan, pakai kata asah, gambar dan rupa itu adalah selem, demut, ya. Artinya manusia memiliki keserupaan dengan Allah. Ya, betul. Karena Allah punya pikiran, manusia diberi pikiran. Allah punya perasaan, manusia diberi perasaan. Allah punya kehendak yang bebas, yang berdaulat. Manusia diberi kehendak yang bebas dan berdaulat. Sama persis. Manusia mau memilih memberontak bisa, memilih taat bisa, dikasih kehendak bebas. Itu faktanya. Meskipun banyak teolog nggak percaya manusia punya kehendak bebas, itu pakai pikirannya sendiri. Padahal dari kitab Kejadian sudah jelas, menurut gambar dan rupa Allah. Masa nggak punya kehendak bebas? Seperti Allah. Seperti itu bukan berarti manusia hebat, tidak. Ada kemiripan dalam hal apa? Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak bebas. Kenapa demikian? Karena manusia diharapkan bisa menjadi anak Allah. Itu maksudnya. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Jadi manusia pertama diciptakan menurut gambarnya Allah. Mirip dengan Allah. Sehingga di ayat 29, setelah selesai menciptakan, lalu Allah menilai ciptaannya sendiri. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, 29 itu. Nah, jadi mula-mula manusia pertama diberi makan itu. Vegetarian, saudara. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, ini perlu digarisbawahi dan dimengerti dengan benar. The image of God. The image of God ini shalom. Ya, artinya manusia diciptakan ada kemiripan, keserupaan dengan Allah. Tadi sudah saya jelaskan. Punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak yang bebas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di ayat 31 lah maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik, tov meot bahasa Ibraninya. Tidak ada yang lebih baik lagi maksudnya. Jadi ciptaan Tuhan ini adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, Mazmur 8 ayat 5 ini sama tadi sudah saya jelaskan ya. Di dalam Septuaginta dipakai kata ini, angelos. Oh, warnanya kurang jelas, bentar. Ya, ini saudara. Loh, kok nggak bisa? Nggak bisa diwarnain. Oke, nggak apa-apa. Jadi di Septuaginta, ya. Ini Septuaginta ini dipakai kata angelos. Angelos itu adalah malaikat. Tapi kita mesti ingat Septuaginta itu adalah terjemahan. Teks aslinya Elohim. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi istilah hampir sama seperti Allah ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan dahsyatnya, yaitu dihembus roh yang dari Allah, dicipta segambar dengan Allah, atau hampir sama seperti Allah. Jadi manusia memiliki kesadaran untuk membuat keputusan dalam hidupnya. Coba diperiksa diri kita. Kita punya keputusan nggak? Malam ini aku mau ikut online Bible study. Atau malam ini aku malas nih. Itu kan keputusan kita sendiri. Dengan sadar kita membuat keputusan. Itulah kehendak bebas. Yang super aneh itu adalah orang yang tidak percaya manusia punya kehendak bebas. Padahal kita mau percaya mau tidak, itu pun kehendak kita. Bukan ditentukan Tuhan, bukan nasib. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk etis yang harus bertanggung jawab terhadap apa saja yang diperbuatnya selama hidupnya. Kalau dia nggak punya kehendak bebas, bagaimana dituntut tanggung jawab? Kok begitu aja nggak ngerti? Nasib, bukan. Itu hasil perbuatan kita itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Kita baca ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Itu jelas manusia punya kehendak bebas. Ya. Jadi taat atau tidak taat terhadap Tuhan itu adalah keputusan yang sangat pribadi, bukan ditentukan Tuhan, bukan juga nasib. Ada orang saya tanya, kita taat sama Tuhan atau tidak itu siapa yang memutuskan? Jawabannya ngeles, saudara. Oh, itu misteri, kita tidak tahu. Lu kok tidak tahu? Kita yang ambil keputusan kok tidak tahu. Makanya orang-orang itu punya teologi aneh-aneh itu begitu. Manusia nggak punya kehendak bebas. Waktu lahir sudah ditentukan nanti bakalan selamat atau enggak. Nasib. Gitu. Saking Kristen aja pakai istilah predestinasi. Padahal nasib sama aja. Penentuan Tuhan maksudnya. Perlu saya garis bawahi, hidup ini adalah pilihan. Saudara mau pilih hidup seperti apa? Silakan. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Kan begitu. Dahulu Adam dan Hawa diusir dari Eden. Kenapa? Karena sudah memberontak, tidak taat terhadap Tuhan. Makanya diusir dari Eden. Kan begitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini kejadiannya manusia yang dahsyat tadi itu. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan huruf besar, ingat. Teks aslinya adalah Yud He Waw He. Ini dibaca apa? Adonai. Bukan Yahweh, bukan Yehova. Ya. Jangan mengada-ada. Karena huruf yang pertama Yud ini depannya mendapatkan nikut namanya, tanda baca Shewa. Begini. Dan ini kalau mau dibaca bunyinya Yeh, Y. Bukan Yahweh. Nggak mungkin namanya Yahweh. Karena ini dapat Shewa namanya. Yeh. Kalau mau memaksakan namanya Yehwah. Yehova. Padahal bukan juga. Karena tanda ini diberikan di dalam teks asli itu maksudnya supaya dibaca Adonai. Jadi orang-orang itu sebenarnya tidak punya dasar untuk ini bacanya Yehova atau Yahweh. Tidak punya dasar mereka sebenarnya. Tapi ngototnya luar biasa. Biarin aja. Nah, soal Elohim diterjemahkan Allah. Itu pun dikritik habis-habisan. Allah itu Tuhannya orang Arab katanya. Itu banyak orang sok tahu begitu. Padahal Elohim dan Allah itu akar katanya sama. ALH, Alif, Lamet, Mem. Kalau dalam bahasa Arabnya Alif, Lam, Ha. Sama ALH. Ya, itu satu rumpun, satu bahasa. Jadi Elohim diterjemahkan Allah itu tidak salah. Itu benar. Saking orang aneh aja yang tidak mengerti bahasa. Jadi nggak bisa gitu. Ya, terserah situ kalau tidak bisa. Padahal Elohim juga diterjemahkan dewa. Kok kamu suka pakai Elohim, diterjemahkan dewa juga kok. Merujuk pada dewa juga. Ya. Jadi orang itu jangan aneh-aneh. Kalau nggak ngerti jangan ngotot. Ya. Adam artinya manusia ya. Adamah artinya tanah. Nah, nafas hidup yang dihembuskan itu tentu saja bukan oksigen. Sebab Allah tidak memiliki fisik. Allah itu roh adanya. Apa yang dihembus? Namanya nismat hayim. Inilah yang sebenarnya artinya roh. Secara etimologi artinya bukan roh. Tapi konteksnya pasti yang dimaksud roh yang dihembuskan. Kenapa? Karena di kitab lain dikatakan roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita, kitab Yakobus itu, diingininya dengan cemburu. Nah, ini pasti roh. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah, lalu dihembus roh Allah, sehingga jadi manusia. Makanya penciptaan manusia itu dahsyat banget.
Bagaimana bisa debu tanah bisa jadi manusia? Nah, itulah penciptaan Sang Pencipta kita. Dia maha kuasa, maha ajaib. Dia bisa. Tapi yang luar biasa adalah kita diberi roh dari Allah. Kenapa? Supaya kita memiliki keserupaan. Rohnya harus dari Allah. Itu maksudnya. Jadi manusia punya potensi yang luar biasa juga sebenarnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kalau kita pelajari etimologinya, roh itu apa sih sebenarnya? Dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Ruah itu artinya bisa nafas, bisa angin, bisa spirit, ya, bisa macam-macam. Kalau dalam bahasa Yunaninya pneuma. Bapak Ibu masih ingat ketika murid-murid melihat Yesus menembus tembok, murid-murid berteriak hantu. Itu terjemahnya tidak tepat, mestinya pneuma, roh gitu, bukan hantu. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, ini terjemahannya. Oke. Nah, ini dia. Jadi di Alkitab itu ditekankan berulang kali bahwa manusia itu diciptakan Tuhan luar biasa. Kalau sekarang menjadi tidak luar biasa itu karena sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kitab Roma mencatat. Sebenarnya bukan kehilangan, hustereo itu artinya kekurangan. Sudah kekurangan kemuliaan Allahnya, sudah hilang, banyak hilang. Kenapa? Manusia meskipun jatuh dalam dosa tidak jadi binatang, masih punya akal budi, meskipun salah akal budinya. Makanya Tuhan berikan Taurat supaya manusia dengan akal budinya mulai diatur lurus lagi. Taurat itu diberikan sementara sebelum yang dijanjikan datang, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, Taurat sudah tidak diperlukan lagi. Itu Alkitab bicara seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu semua jangan hidup menurut hukum Taurat. Sebab Alkitab berkata, orang yang hidup menurut hukum Taurat, ia tidak hidup di dalam pimpinan roh. Jadi kalau sudah zaman perjanjian baru seperti kita semua, jangan hidup menurut hukum Taurat, hiduplah menurut pimpinan roh. Ya, begitu. Jadi hukum Taurat itu sunat, korban bakaran, hari raya Yahudi, apalagi hari Sabat dan sebagainya, itu udah nggak penting. Bukan berarti lalu dilarang. Mau sunat fisik ya silakan untuk kesehatan, ya kan? Kayak seperti itu. Persepuluhan sebenarnya juga sudah tidak ada karena Taurat kan sejak kematian Tuhan tidak dipakai lagi. Ya, tapi memberi Pak boleh nggak? Boleh, tapi jangan dalam rangka hukum Taurat. Memberi berapapun boleh, dengan rasa syukur. Jangan sudah memberi diminta lagi 100 kali lipat. Itu ajaran sesat itu. Di Alkitab tidak ada sebenarnya. Itu yang menyebabkan banyak orang pikirannya matre. Mau memberi gereja tapi minta dibalikin Tuhan. Jadi salah. Sikap hatinya jadi salah kan akhirnya. Ya. Nah, di Rasul Paulus mengatakan begini, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Diterjemahkan his offspring, his children. Dalam bahasa Yunani dipakai kata genos, gen. Tentu saja tidak secara literal atau harafiah. Maksudnya kita itu keturunan Allah. Kenapa? Karena rohnya berasal dari Allah. Dia Bapa kita secara roh. Kan begitu. Jangan berpikir kalau anak Allah lalu rumah sakitnya di mana? Itu pertanyaan orang bodoh. Ya. Kiasan itu, lihat bahasa itu banyak kiasannya. Sama dengan Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi, Bapak Pertiwinya yang mana? Nah, itu kan pertanyaan bodoh sebenarnya. Anak kunci,
kunci kok beranak, rumah sakitnya di mana? Nah, itu orang-orang bodoh itu begitu emang. Bukannya nanya, bukannya belajar. Ya. Kenapa disebut anak Allah? Karena rohnya dihembus dari Allah. Gitu. Makanya sifat-sifatnya, karakternya harus seperti penciptanya. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan hampir sama seperti Allah, memiliki keserupaan dengan Allah. Karena kita semua keturunan Allah. Itu maksudnya. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Hikmatnya apa, saudara, kalau kita belajar hal ini? Manusia itu diciptakan sangat istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga seharusnya memang harus jadi anak-anak Allah. Tetapi manusia pertama memberontak, lebih mendengar suara si ular itu, sehingga jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang ingin lebih detail, bisa mengulang dari sesi pertama kitab Kejadian ya. Itu sangat detail. Ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu? Menjadi anak-anak Allah. Anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya kita semua diberi karunia sulung roh, supaya menjadi seperti yang sulung, seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat 5, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu bersama, supaya kamu memiliki cara berpikir dan berperasaannya Kristus. Supaya kamu menjadi seperti yang sulung, anak Bapa di surga, di mana Bapa berkenan kepada kita semua. Itu maksudnya. Makanya dikatakan dalam banyak ayat, manusia itu keturunan Allah. Kan begitu. Ya kan? Sangat diperhatikan olehnya, diciptakan hampir sama seperti Elohim. Ya. Jadi gambar ini sangat inspiratif kalau orang mengerti. Kita itu diberi kehidupan dan talenta yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita bukan sebuah robot biologis yang dikontrol dari jauh oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, dikasih tali, ditarik-tarik itu, atau oleh nasib. Bukan. Dipredestinasikan Tuhan. Bukan, itu karangan manusia itu. Di Alkitab tidak ada itu. Di Alkitab justru menekan manusia. Bertobat kau, hidup kudus. Masa Tuhan yang menggerakkan supaya hidup kudus? Manusia yang harus bertobat untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Kan gitu. Kalau itu Tuhan yang menentukan, ya Tuhan yang tanggung jawab dong. Masa Tuhan menuntut manusia tanggung jawab, tapi manusianya nggak punya kehendak bebas? Pakailah logika yang sehat, saudara. Ya. Nah, kita harus mengarahkan kehendak bebas kita hanya bagi Tuhan. Banyak orang mengarahkan kehendak bebasnya untuk sebebas-bebasnya hidup menurut dirinya sendiri. Binasa. Karena barang siapa menabur dia menuai. Kan begitu. Ya. Oke. Minggu depan masih kitab Mazmur, belum selesai. Kita akan lanjutkan terus kitab Mazmur. Ya. Jadi kalau kita belajar dari Mazmur pasal 8 ini, itu tidak boleh berdiri sendiri. Kita harus baca kitab Kejadian, kita baca kitab Kisah Para Rasul, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menarik benang merahnya, membuat kesimpulan yang benar, sehingga kita bisa mengerti maksudnya dengan benar. Bukan pakai pikiran sendiri, tapi pakai Alkitab. Ya, manusia itu sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan pun rela mati menggantikan tempat kita. Tapi ada tapinya. Oleh karena Tuhan mati, maka kita berhutang. Gunakan kehendak bebas kita untuk membayar hutang. Apa itu? Jangan hidup menurut daging, hiduplah menurut roh, supaya jadi anak Allah. Begitu, saudara. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Pak Konstanara.
Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam. Saya mau tanya Kejadian 1 ayat 26 Pak. Ya. Di situ kan mengatakan Tuhan merancang manusia serupa dan segambar Pak. Segambar dan serupa. Ya. Kemudian ayat 27-nya rupanya nggak ada Pak. Ya. Terus di Kejadian 5 ayat 1 malahan rupanya yang ditulis Pak. Bagaimana kita memahami? Kejadian 5 ayat 1 kenapa? Kejadian 5 ayat 1 yang ditulis rupanya saja. Ya, oke. Bagaimana kita memahami? Karena kalau kita kan di lingkungan kita kan dua huruf itu kan dijelaskan berpisah Pak. Tapi banyak orang yang dua kata itu tidak dipisahkan, jadi satu arti saja katanya. Baik, ini sebenarnya ada dua pendapat kan, bahwa Selem dan Demut itu dua kata katanya. Tapi ada juga yang dua kata itu adalah membuat suatu kesatuan. Contohnya sayur mayur, berapa kata? Ya. Tapi membuat satu kesatuan. Itulah Selem Demut. Satu kesatuan sebenarnya. Jadi sama aja, diciptakan menurut gambar, ya sama aja maksudnya. Serupa dengan. Tapi bukan diciptakan dari awal lahir langsung serupa gitu ya, enggak. Dari lahir harus belajar supaya menjadi serupa, kan gitu. Begitu. Jadi kan sempat saya belajar juga, Pak Wiknyo sempat menjelaskan dua hal itu. Yang mengatakan yang gambarnya itu yang adalah komponen itu ya Pak, pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Dan rupa itu merupakan suatu hal yang harus kita kerjakan supaya kita mencapai kualitas begitu ya. Dalam kenyataannya memang kita harus berusaha supaya kualitas kita naik terus, itu benar. Ada progresnya begitu ya. Betul. Nah, makanya ketika dipakai satu kata menurut gambar Allah saja, tetap begitu artinya, nggak berubah. Karena Selem Demut itu kata majemuk, satu kata maksudnya. Tetapi dalam satu kesatuan kata itu mengandung dua hal. Satu unsur-unsurnya, satu soal kualitasnya, gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Ya Pak. Jadi gambar dan rupa dan gambar sama aja. Sama aja. Cuman artinya gambar dan rupa ataupun gambar tetap aja di dalamnya ada unsur, ada kualitas. Gitu. Berarti dalam menciptakan manusia belum finish dalam arti pertumbuhannya ya Pak? Karena pertumbuhannya manusia yang harus bertumbuh, bukan Tuhan yang menumbuhkan. Ya betul. Nah, itu bagian manusia. Kalau Tuhan mau menciptakan manusia yang langsung dewasa, langsung sempurna, bisa nggak? Ya bisa saja. Tapi itu bukan cinta namanya. Itu kayak robot, sudah dijadiin jadi gitu. Dikosongin dulu supaya dia belajar mengasihi Tuhan dari kekurangan dia, dari salah jatuh bangunnya dia, makin mengasihi Tuhan atau tidak gitu. Dalam segala persoalan gitu. Perlu diuji juga manusia. Iya betul Pak. Makanya ketika Adam dan Hawa diperhadapkan pada dua pohon itu merupakan ujian ya Pak. Betul, itu ujian. Hari ini kita diuji juga, mau mendengar suara dunia si ular atau mau mendengar suara Tuhan, sama aja. Ya, karena kayaknya Pak itu memang itu kayaknya tidak hilang, karena faktanya Tuhan Yesus juga dicoba kan di padang gurun. Betul. Dari awal manusia selalu dicobai oleh Tuhan. Maksudnya diuji. Ya. Coba aja baca Alkitab. Tuhan mencobai Abraham gitu. Tuhan mencobai bangsa Israel, gitu kalimatnya. Banyak orang itu ngarang-ngarang sendiri. Tuhan tidak mencobai, ya itu ngarang. Di Alkitab Tuhan mencobai. Cuma Tuhan mencoba itu dalam rangka supaya kamu lulus, bukan senang kalau jatuh gitu loh. Kata-kata yang dipakai sama persis.
Ya betul Pak. Jadi kalau kita dengar kata mencoba itu bukan berarti dalam negatif seperti iblis mencobai Belum tentu, Yesus itu begitu. belum tentu. Kalau Allah mencobai tujuannya untuk menguji. Tapi kata-katanya sama, Ya, mencobai juga. ya, betul. Kan cuma bahasa itu. Yang penting pengertiannya Ya, benar. ya Pak. Jadi memang kita harus cara apa namanya aktif untuk belajar memahami mengerti setiap isi Alkitab ya Pak. Ya, betul. Ya, Karena ternyata juga Alkitab mau dibilang mudah tidak juga, tergantung dari kita niatnya. betul. Dibilang susah, tidak juga. Tidak juga Pak. Gampang-gampang Iya. susah memang. Karena kita sudah mau 3 tahun ini, jadi kalau kita dengar, oh begini sebenarnya maksudnya. Kalau Ya, dulu kan masih meraba-raba kita. ya, waktu di awal kan masih meraba-raba. Makin hari makin Iya, gampang menerimanya. Gitu. iya betul Pak. Ya, Ya. Terima kasih Pak Wiknyo. Tuhan ya, terima berkati. kasih. Oke, berikutnya Edo, silakan. Ya, malam Pak Wigneo. Ya, silakan. Yo, mau tanya apa? Tadi pas slide keberapa tuh kan Adam terusir ya. Ya, Nah, itu saya mau tanya. Sekarang kan kita manusia masih banyak berbuat dosa lah ya. Tapi ini mungkin berhubungan dengan PA yang minggu lalu ya, orang fasik ya. ya, Itu masih begitu-gitu aja gitu loh. Cuman kok manusia pertama Adam karena makan buah itu satu aja langsung terusir. ya. Jadi apa ini saya ingat lagi yang ajaran yang menghujat Roh Kudus itu kan udah paling parah tuh. Ya. Apa Adam itu menghujat Roh Kudus gitu ya? Adam itu sebenarnya bukan makan buah sekali. Itu Hmm. cerita figuratif. Hmm. Adam itu tidak dengar suara Tuhan. Dia sengaja, Tuhan larang, dia lakukan terus gitu. Jadi ada Oh, suatu kondisi di mana nggak bisa berubah nih, diusir aja. oh gitu ya. Ya, jadi jangan pernah membayangkan Alkitab tuh gini, ada makan terus diusir, cepet banget gitu, cuma berapa menit terus langsung, enggak gitu, atau seharian gitu, enggak, itu peristiwa lama pasti. Jadi Oh, figuratif, kondisi di mana dia harus diusir, karena nggak dengar, makin lama karakternya buruk, nggak dengar suara Tuhan, nggak mau dengar gitu. oh, Gitu. iya iya iya. Ya. Itu aja sih. Oh itu aja, Iya, oke. iya. Makasih Kak Wisnu. Oke. Ya, berikutnya. Pak David, silakan Pak. Halo Pak, Kok kebalik Pak ini gambarnya? sebentar Pak. Ini rupanya apa? Oke. Anyway, Ya nggak apa-apa, silakan. anyway, ya lebih baik tutup saja biar nggak Ya, bingung. ya, biar nggak kebalik. Ya, Nah, saya menyambung pertanyaan barusan Pak. ya. Kalau misalnya pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah figuratif, bagaimana terus mengartikan ayat selanjutnya gitu loh Pak? Ayat selanjutnya apa Pak? Yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu sama apa dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya Ya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. ya. Kemudian apa mengartikan buah pohon kehidupan ini apa Sama gitu? Pak. Sama figuratif. Nanti kalau dia makan dia hidup kekal. Nah, maksudnya itu. Kalau dia sudah berdosa gitu, dia nggak bisa hidup kekal, kita usir saja. Itu sebenarnya. Cuma diceritakan dengan gaya bahasa, jangan sampai dia makan ya, nanti hidup kekal gitu. Artinya dicegah supaya hidup kekal. Memang nggak bisa hidup kekal. Karena Ya, tapi dalam dosa. maksudnya gimana gitu loh, Pak? Kalau memang misalnya tadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah figuratif, dalam arti kata figuratif itu apakah pohon itu ada atau memang dalam bentuk lain gitu loh, Pak? Itu salah satu buat narasi sehingga manusia mengerti, Pak. Itu salah Oke. satunya begitu. Dalam Hmm. bentuk pohon, padahal bukan pohon.
itu karena manusia tidak mau dengar suara Tuhan. Dia Betul. mendengarkan suara ular. Nah, sekarang kalau misalnya sebaliknya dengan pohon-pohon kehidupan ini gimana gitu, Pak? Masa misalnya kita mendengarkan firman Tuhan begitu, kita diusir dan tidak baik. Bukan itu, Pak, maksudnya. Manusia yang sudah jatuh tadi kan dalam keadaan berdosa. Ya. Dilarang hidup kekal. Artinya itu. Jangan dia makan buah ini. Artinya gitu. Dia nggak boleh hidup kekal. Dosa dia. Itu divonis nggak hidup kekal. Ya cuman nggak paralel ya Pak ya. Loh, paralel dong Pak. Buah pohon kehidupan bukan buah juga, figuratif. Kalimatnya itu jangan sampai dia makan buah pohon itu. Artinya jangan sampai dia hidup kekal, nggak boleh hidup kekal gitu doang. Pohonnya juga nggak ada. Paralel Pak. Nah itu Pak. Itu kan misalnya kalau buah kejatuhan manusia itu kan berarti sebuah proses kan kalau figuratif kan. Betul. Ya kan? Ya. Nah, kalau ini misalnya terusir kemudian diusir dalam konteks misalnya apakah itu juga sebuah proses? Gitu loh, Pak. Oke, kalau soal diusir bisa diusir beneran, Pak, fisiknya karena dia udah nggak nurut keluar dari Eden gitu. Bisa. Jadi kisah-kisah di Alkitab itu sebagian figuratif, sebagian memang literal. Adam diciptakan, bukan figuratif, beneran ada Adamnya, fisik. Ya benar kalau itu Pak. Cuman ya agak susah mencerna gitu Pak. Kalau misalnya yang satu figuratif, tapi yang satu literal, rasanya nggak balance gitu loh Pak. Nah makanya dua-duanya figuratif Pak, pohon itu. Dua-duanya figuratif. Bukan ada pohonnya, buahnya dimakan jadi hidup kekal, bukan. Kita harus memandang cerita itu intinya manusia lebih mendengar suara si iblis, rusak dia. Makanya nggak boleh hidup kekal, makanya binasa, diusir dari Eden. Nggak ada pohon itu Pak. Pohon itu untuk menceritakan prosesnya itu nggak boleh oleh Tuhan hidup kekal. Bayangin kalau rusak tapi hidup kekal, waduh, jadi setan kekal. Bener. Kalau kesananya sih kita bisa pahami gitu loh Pak. Sebab tidak ada cerita lain selain itu Pak. Masa ada buahnya beneran kalau dimakan hidup kekal jadi cerita dongeng itu. Itu dia yang saya nggak mengerti itu atau belum mengerti itu adalah bagaimana proses untuk mengusirnya itu gitu loh. Mengusirnya gitu. Secara literal Pak, fisik karena Eden kan fisik. Betul. Nah, jadi keluar Eden. Jadi dikatakan di Alkitab ada malaikat kan Pak yang menjaga. Benar. Itu benar Pak. Jadi maksud saya gimana how to explain ya bahwa karena apakah itu sebuah proses begitu setelah itu kemudian diusir untuk tidak makan buah kehidupan ya. Atau gimana gitu Pak. Itu yang intinya gini Pak, karena jatuh dalam dosa maka terus rusak, tidak bisa diperbaiki, diusir secara fisik itu dari Eden. Intinya cuma itu, cuma proses penyesatannya dan rusaknya itu digambarkan dengan dua pohon itu, dengan kematiannya itu, gitu aja. Ya. Nanti di langit baru bumi baru Pak. Ya nanti kita tanya Pak. Pohon kehidupan. Betul. Bukan pohon beneran dimakan Pak, bukan. Betul. Saya setuju Pak. Saya setuju, cuman ya itu untuk proses sampai kepada satu keputusan Tuhan untuk mengusir gitu karena takut dia memakan buah pohon kehidupan itu yang saya belum bisa cerna gitu loh Pak. Kalimatnya seolah-olah begitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ya. Kalau saya mengartikannya gitu, berarti Tuhan mau mengambil keputusan supaya manusia tidak hidup kekal karena jatuh dalam dosa gitu sih. Ya. Oke Pak. Oke. Thank you, itu saja sih Pak. Ya, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Ya, malam Pak Wigno. Malam. Pak tadi kan menjelaskan di Mazmur 8 ya Pak ya. Kan ada perkataan engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah gitu ya Pak ya. Nah manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kalau menurut gambarnya kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak gitu ya Pak ya. Betul. Hampir sama itu apakah Allah itu juga memiliki tubuh, jiwa, dan roh Pak? Bukan itu. Gimana? Maksudnya gimana? Kita harus tahu hampir samanya di mana.
maksudnya desainnya itu menurut gambar dan rupa Allah, menurut cetak birunya Allah, menurut desainnya Allah. Yaitu manusia harus dikasih pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu sama persis tuh. Sama-sama punya pikiran, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya kehendak yang bebas. Nah itu kemiripannya di situ. Kalau fisiknya, Pak? Kualitasnya ya jauh sekali pencipta. Kalau fisiknya, Pak? Fisik nggak ada, Allah itu roh. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit kan ada tubuh kemuliaan kan, Pak? Nah itu Tuhan. Bisa dilihat. Nah itu yang beda. saya sebut Allah itu roh itu Allah Bapa. Kalau Yesus kemungkinan memang seperti kita, karena tampil sebagai anak manusia kan. Jadi lain ya Pak ya, antara Allah Bapa dan yang dimaksud Allah anak lain ya. Kemiripannya itu pikiran, perasaan, kehendak. Bukan soal fisik nggak penting Pak. Soalnya saya kan mengaitkan kalau Kristus kan bangkit dengan tubuh kemuliaan kan berarti ada fisik. Betul. Jadi kalau Allah Bapa bukan fisik ya, roh ya Pak. Roh. Oh ya, itu aja Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Berikutnya Hari ya, silakan. Ya. Halo, selamat malam, shalom Pak. Malam, shalom. Pak, di Kejadian 1 itu kan setiap penciptaan itu setiap hari Tuhan bilang baik. Nah, baik di sini kan berarti sempurna ya Pak? Ya. Lalu kemudian ada kejadian Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Setelah itu mereka tahu telanjang. Ya. Jadi merasa kurang sempurna. Gitu Pak. Pertanyaannya, bisa nggak saya dapat pengertian gini Pak, tolong dikoreksi. Apakah bisa pohon ini disebut pohon pengetahuan baik dan tidak sempurna? Tidak. Gitu Pak. Kita tidak boleh mengubah istilah. Pohon itu adalah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan tidak sempurna. Jahat. Pilihannya itu benar atau salah gitu. Oke. Karena pengertian saya dia tahu telanjang. Berarti telanjang itu sebetulnya sebelum makan pohon itu dia dalam keadaan sempurna. Telanjang pun itu sempurna, gitu Pak. Tapi setelah dia makan pohon pengetahuan baik dan jahat, baru dia tahu dia telanjang. Tidak, manusia waktu diciptakan mula-mula belum sempurna dia, kosong. Dia harus belajar karakternya, bertumbuh. Oh, sebelum makan buah itu memang belum sempurna Pak? Belum. Oke. Si polos. Ya. Oke. Dia apa-apa, dia polos. Ya. Yang dimaksud ciptaan Tuhan sempurna itu adalah ketika menciptakan manusia itu sebagai makhluk hidup yang bisa sempurna, bisa rusak. Itu sempurna. Coba kalau Tuhan menciptakan manusia seperti boneka, nggak bisa rusak. Nggak sempurna itu ciptaan itu. Nggak bisa hidup. Justru hidup ini. Itulah kesempurnaan. Banyak orang berpikir sempurna itu tidak bisa mati. Dari plastik kali ya, itu bukan sempurna. Sempurna itu justru yang natural. Ya, oke Pak. Ya. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Selamat malam Pak, shalom. Ya, shalom Pak, silakan. Saya mungkin kembali kepada penanya pertama tadi, masalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Jadi waktu saya dulu mula-mula baca Kejadian itu Pak, saya pikir ayat 27 itu salah ketik kurang. Karena di ayat 26 segambar dan serupa, di ayat 27 hanya tinggal segambar. Ya. Nah, padahal sebetulnya yang serupa ini harus dicapai lagi dalam proses waktu. Betul. Pertanyaan saya, bagaimana di perjanjian lama, apakah itu mungkin dicapai serupa itu sehingga klop seperti ayat 26? Bagaimana caranya? Kalau misalnya kita hubungkan dengan perjanjian baru yang kita sekarang ini, bagaimana caranya sempurna berkenan? Ya,
melakukan kehendak Bapa berbasis hukum kasih. Ya. Nah, itu yang sederhana saya pikir. Tapi kalau misalnya perjanjian lama itu gimana caranya? Apakah kembali kepada penciptaan mula-mula, bertumbuh waktu-waktu atau sehingga bisa sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 itu. Makasih, Pak. Oke, kalau yang dahulu itu mestinya Adam bisa sempurna, tetapi caranya Tuhan, bukan caranya iblis. Jadi ia tetap taat kepada Tuhan, tidak makan buah itu, tidak mau dengar suara iblis. Dia tetap saja, nanti Tuhan yang ajari terus. Akan sempurna pasti. Sempurna sebagai ciptaan, bukan menjadi Tuhan, bukan. Sebagai ciptaan. Begitu, Pak. Prosesnya selalu ada. Tidak akan. Jadi yang penting taat kuncinya, Pak, ya? Ya, intinya itu. Kan Tuhan bilang kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Artinya nggak taat tuh sebenarnya. Kalau kamu tidak taat ya kamu mati. Binasa. Gitu. Hari ini juga sama, Pak, sebenarnya. Kalau kamu makan buah itu, buah apa? Buahnya dunia ini. Nah, kamu mati. Tuh, makanya kita taat. Jangan makan buah itu. Jangan makan buah dunia ini. Nanti kamu mati. Gitu. Paralel sih sebenarnya. Makanya ada ayat yang berkata begini kan, Pak. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya itulah yang menghidupkan kita. Gitu. Kalau tidak binasa nanti. Makan dari tempat lain gitu binasa. Begitu, Pak Payaman. Ya, makasih, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Pak Ahi, silakan Pak Ahi. Di unmute dulu, Pak. Di unmute dulu. Iya, Pak. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat Shalom. malam. Shalom. Hari ini baru pertama kali saya ikut, Pak, baru masuk. Langsung, Pak, pertanyaannya apa? Ya, Pak. Saya mau tanya tentang dicobai dan diuji itu, Pak. Ya. Nah, katanya tadi manusia dia bisa dicobain Allah ya. Ya. Atau diuji ya, Pak ya. Ya. Nah, lalu di ayat ini yang Yakobus ayat Yakobus 1 ayat 13 berkata begini, Pak. Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu Ya. bagaimana, Pak? Ayat itu konteksnya harus dimengerti dengan benar. Allah tidak mencobai untuk menjatuhkan orang konteksnya. Untuk maksud jahat. Tidak pernah. Nah, itu. Tapi saya mau buktikan di Kejadian 22 ayat 1. Salah satu contohnya saja. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Mencoba Abraham Allah. Tapi bukan mencobai supaya jatuh. Supaya lulus. Gitu loh. Tapi kata-katanya mencobai sama aja. Jadi Yakobus itu harus diartikan Allah itu tidak pernah mencobai orang supaya jatuh, nggak pernah. Tapi Allah selalu mencobai orang supaya lulus. Coba bayangkan di Alkitab. Allah mencobai Abraham, mencobai siapa lagi? Ayub, mencobai siapa lagi? Bangsa Israel, mencobai siapa lagi? Banyak. Bahkan Yesus dicobai, coba bayangkan. Atas izinnya siapa? Tentu atas izin Allah Bapa kan. Adam bahkan dicobai di Taman Eden. Siapa yang naruh di Eden? Kan Allah juga. Sengaja diadu sama iblis. Memang kita itu dicobai. Diuji maksudnya. Supaya lulus. Gitu. Itu bedanya. Kalau Allah mencobai supaya lulus. Kalau iblis mencobai supaya jatuh. Begitu? Terima kasih, Pak. Cuma ini kan. Oh, itu aja. Oke, Tuhan berkati. Baik. Malam ini selesai ya sampai di sini ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat pada malam ini. Biarlah setiap hikmat yang kami terima boleh menjadi rema dalam hidup kami semua. Sehingga kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan, dan kami diubahkan terus dari hari ke hari, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi, kami percaya Tuhan sudah berkati kami, baik dengan berkat jasmani maupun berkat rohani. Biarlah Tuhan buat kami sehat dan umur panjang, agar kami boleh hidup belajar lebih lama untuk berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.